Teman-teman, kembali lagi bersama saya Nelson di channel YouTube saya. Ya, jadi di kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai cemas ya. Karena cemas ini pada dasarnya bukan hanya mengganggu lambung, tapi bisa memunculkan penyakit lain ya. Cemas, stres, gelisah, amarah, menyimpan dendam, itu bisa mengganggu kesehatan secara umum. Tapi mungkin saya akan fokuskan ke kecemasan dan kegelisahan atau ketakutan. Ya, jadi pada dasarnya semua orang pasti mengalami, saya juga pernah cerita ya, saya sendiri pernah mengalami kecemasan berlebihan itu seperti apa dan sangat sekali bisa meningkatkan asam lambung. Jadi makanya saya sering kepada teman-teman ingatkan jangan suka googling ya. Jadi misalkan kita merasakan perut kanan sakit atau misalkan pinggang sakit, jangan langsung googling ya. Pada saat kita googling itu pasti di situ ditulis akan penyakit yang aneh-aneh ya yang belum tentu kita derita dan kita sudah pikir-pikirkan dan itu bisa meningkatkan kecemasan. Nah, pada saat meningkatkan kecemasan di sekujur tubuh kita tuh akan tegang ya. Akan tegang, saya sering jelaskan pikiran dan pencernaan itu berkaitan langsung. Jadi pada saat kita ketakutan, cemas, dipikirkan terus penyakitnya, itu akan langsung meningkatkan asam lambung. Nah, pada saat asam lambung kita naik, kita akan merasakan sesak, napasnya akan pendek, dada terasa penuh, sakit dada, keleyengan, ya. Terus lidahnya akan makin putih. Jadi walaupun teman-teman misalkan sudah jaga pola makan, tapi kalau cemas yang dimanjakan itu meningkatkan asam lambungnya bisa drastis teman-teman. Ya mungkin kalau kita makan sambal atau makan santan, kadang-kadang hari ini makan pagi, misalkan sorenya baru terasa. Tapi kalau cemas itu biasanya terasa langsung detik itu juga. Nah, jadi pengalaman saya dulu pun sama. Ya, pada saat pertama kali kena asam lambung, saya searching-searching, oh, waduh, jangan-jangan saya sakit jantung segala macam sampai USG, ya sampai ronsen, sampai EKG, ya itu karena saking ketakutannya. Karena apa? Pada saat kita cemas, nggak usah kita ngomong cemas. Kalau misalkan orang yang demam panggung, kita misalkan disuruh nyanyi di depan kelas, ya kalau kita grogi, jantung berdebar-debar, deg-degan kalau orang bilang ya kan, keringat dingin, istilahnya gagu pun jadi kaku ya. Nah, itu pun sama teman-teman ya. Pada saat kita ketakutan, cemas, grogi, ketakutan ya karena takut penyakit ini penyakit itu, asam lambung kita akan meningkat. Nah, pada saat asam lambung kita meningkat itu kita akan sesak ya. Sesak, eh, kepala pusing, keleyengan ya, mata pandangan pun bisa mendadak kabur dan juga tenggorokan pun seperti tercekik ya, lidah pun akan kembali putih teman-teman ya. Jadi asam lambungnya itu kalau cemas itu lebih cepat, jauh lebih cepat kalau teman-teman misalkan salah makan. Kalau salah makan ya itu yang saya sebutkan tadi. Kadang-kadang misalkan kita makannya pedasnya pagi, kadang-kadang sore atau mungkin besok ya terasa. Kalau cemas saat itu pun kita bisa merasakan sensasinya. Ya, jadi kalau saya pribadi dulu ya, pertama kali saya kena asam lambung, saya searching-searching, wah, jangan-jangan saya kena sakit jantung dan ternyata betul ya. Jantung semakin berdebar-debar, keringat dingin, keleyengan, terus seluruh tubuh itu seperti kesemutan, telapak kaki langsung terasa dingin. Jadi kalau teman-teman merasakan itu semua, itu jangan kaget teman-teman karena pikiran itu sangat erat dengan tubuh. Ya, jadi kalau pikiran kita sakit ya, maksudnya cemas tadi, psikosomatik, trauma, lambung pun terutama lambung ya, itu akan bekerja pasti, akan mengeluarkan asam lambungnya berlebihan. Ya makanya jangan kaget. Gini aja teman-teman menilainya. Kalau kita misalkan takut kita sesaknya ini karena apa? Nah, kita lihat aja kalau bangun tidur teman-teman mulutnya pahit, lidahnya putih ya. Eh, Terus seperti agak sesak. Nah, itu ciri-ciri teman-teman asam lambungnya meningkat tajam. Nah, itu. Dan itu memang cepat teman-teman, bisa dibilang cemas sedikit itu bisa hilangnya 3 hari, bahkan seminggu untuk karena mengembalikan pola pikir yang negatif itu tidak semudah kita ngomong jaga kecemasan. Nah, makanya betul-betul teman-teman penanggulangannya yang cemas itu pada dasarnya ya harus dari diri sendiri tetap ya. Tapi kita bisa bantu dengan apa? Misalkan olahraga ya. Olahraga, bersosialisasi, mendengarkan cerita-cerita lucu, ngobrol dengan teman-teman, dengan keluarga, dengan istri, dengan suami, itu sangat diwajibkan ya untuk minimal melupakan pikiran-pikiran kotor atau bukan kotor ya, maksudnya melupakan pikiran-pikiran negatif kita ya. Jadi coba teman-teman pikirkan ya pada saat misalkan lagi cemas nih kita, aduh takut memikirkan sesuatu ya. Pada saat kita ngobrol sama teman lama-lama sudah dialihkan
kadang-kadang kita merasa langsung seperti hilang, ya, kita sehat lagi. Nah, jadi cemas itu pun langsung mengakibatkan rasa lemas. Ya, jadi dan lemasnya itu bisa mendadak. Ya, makanya kalau misalkan orang menderita kedukaan, misalkan ada kerabat dekat meninggal, banyak yang pingsan, teman-teman ya. Nah, itu shock. Nah, jadi pada dasarnya sama. Pada saat kita memikirkan hal yang tidak-tidak, ya, tubuh langsung bereaksi, kita langsung lemas. Ya, walaupun mungkin tidak pingsan ya, tapi tubuh bereaksi langsung lemas. Jadi teman-teman jangan kaget kok mendadak tubuh lemas. Nah, itulah cemas karena asam lambung. Ya, karena saya juga dulu mengalami. Jadi pada saat sesak, cemas makin sesak. Jadi salah satunya cara, asal teman-teman sudah tahu sakit asam lambung, ya rileks saja. Ya rileks, bisa bersungkan dada, tarik napas, tapi dadanya jangan diangkat ya. Perutnya yang mengembang, itu cara bernapas dengan baik ya teman-teman. Nanti saya akan buatkan videonya. Nah, jadi itu teman-teman, ya jangan dimanjakan. Jadi misalkan kita cemas, langsung ngobrol. Jangan dirasa ya. Kalau pada saat kita merasakan sensasi, jangan dirasa, aduh saya kok begini, saya begitu. Kalau bisa jangan dibicarakan. Kita langsung alihkan ke hal yang lain aja. Ya, jalan-jalan sejenak atau nonton video lucu. Ya. Pokoknya jangan dimanjakan, jangan mengurung diri di kamar, jangan meratapi nasib, itu akan memperlambat penyembuhan. Sebaiknya memang relax aja, relax, banyak berdoa ya, karena kan semua itu sudah diatur sama Yang Maha Kuasa ya, takdir segala macam. Jadi kita pasrah aja ya. Jadi itu akan membuat kita lebih tenang. Dekatkan diri kepada Tuhan sesuai agama teman-teman masing-masing ya. Karena nggak bisa dipungkiri ya, ada yang lebih berkuasa dari diri kita, yaitu Yang Maha Kuasa teman-teman. Jadi kita harus banyak berserah ya, banyak bergantung kepadanya, Yang Maha Kuasa yang di atas, karena Dialah yang mengendalikan semuanya. Nah, jadi teman-teman harus lebih pasrah menjalani hidup ini, jangan banyak mengeluh ya. Karena mengeluh itu pada dasarnya tidak menyelesaikan masalah, malah menambah masalah ya. Jadi saya sendiri ngomong di sini bukan hanya sekedar teori ya, maksudnya teori di sini secara medisnya seperti apa, tapi memang saya pernah ngalami dan saya paham betul ya perasaan teman-teman pada saat asam lambung itu naik. Karena banyak yang mungkin belum pernah merasakan asam lambung, tidak mengerti, mungkin suaminya tidak mengerti, istrinya tidak mengerti. Pada saat kita curhat bilangnya kamu berlebihan ya. Padahal ya mereka berani berbicara seperti itu karena mereka belum mengalami ya. Pertama kali saya mengalami pun saya sendiri tidak tahu ya apa yang terjadi kepada diri saya. Secara teori saya pernah tahu sakit asam lambung begini-begini, tapi pada saat sudah kena kepada diri sendiri itu berbeda ya. Ya, jadi bukan berarti kita pun mendoakan mungkin orang yang meremehkan kita karena asam lambung supaya kena juga, tidak, tapi kita maklumi aja karena memang mereka belum merasakan ya. Jadi pada saat dulu pun sama, pada saat sepupu saya terkena asam lambung sampai lari loncat-loncat, kepanikan, takut, seluruh tubuh seperti kesemutan katanya, langsung minta ke UGD. Saya ketawa waktu itu, tapi ternyata saya paham, ternyata kecemasan itu bisa meningkatkan asam lambung, membuat seluruh badan pun kesemutan teman-teman, kepala kayak seperti bergetar. Nah itu ya, jadi teman-teman mungkin yang saya sebutkan teman-teman pernah rasakan ya, akibat kecemasan, sesak nafas, kelayangan, lemas mendadak, pandangan kabur ya, seluruh badan kesemutan, kaki dingin ya, gemetaran. Nah itu adalah akibat kecemasan karena asam lambung ya. Jadi kalau teman-teman jantung berdebar-debar, kadang tembus ke punggung, langsung terasa berat dadanya. Nah itu teman-teman jangan kaget bahwa berarti saya ini lagi cemas. Cemas itu bukan berarti harus terasa teman-teman ya. Jadi kadang-kadang tanpa kita sadar kita tuh lagi stres sebenarnya, tapi kita nggak sadar ya. Ya makanya itu tadi, kalau kita diam di kamar mungkin kita nonton, tapi nggak sadar kepikiran kita kemana-mana. Nah satu-satunya jalan bersosialisasi, ngobrol, ketemu teman ya, olahraga, banyak berdoa ya. Pokoknya kita isi waktu kita dengan hal yang positif. Jangan hanya mager, bersih-bersih rumah kayak ngepel, cuci piring. Itu akan minimal mengalihkan pikiran kita. Kalau ada kegiatan, kalau kita hanya baring-baring di kamar ya, mager, meratapi nasib, itu tidak akan merubah kenyataan. Ngeluh sana sini, aduh saya begini, nggak perlu. Lebih baik lupakan penyakitnya, ngobrol. Tapi tetap pola hidup sehat, pola makan, pola hidup tetap dijalankan, dan berusaha mengendalikan cemasnya itu tetap harus diusahakan, dikendalikan ya, jangan dimanjakan ya. Walaupun ya teori tidak semudah seperti praktek, tapi ya minimal kita minimalisir, kita usahakan banyak berdoa ya. Oke,
Mungkin dari saya sampai sini dulu, mungkin ini bisa membantu teman-teman yang sering merasakan kecemasan supaya tidak panik, supaya tidak cemas, karena pada saat kita cemas asam lambung naik, kita bawa panik, ya makin cemas lagi, ya makin sesek ya. Jadi ya atur napas aja, istighfar ya kalau yang muslim, ya berdoa, nah itu akan sangat membantu ya. Oke. Semangat terus teman-teman, kita semua pasti bisa sehat seperti semula lagi.